Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menyatakan relasi. Jadi cara menyatakan suatu relasi itu ada tiga bentuk. Yang pertama pakai diagram panah, yang kedua pakai diagram kartesius, yang ketiga pakai himpunan atau pasangan himpunan berurutan. Nah, jadi di sini dapat kita tuliskan yang pertama caranya perlu kita pakai diagram panah. Diagram panah itu caranya kayak gimana? Misalkan ada himpunan A. Nah, jadi ini yang sebenarnya sudah kita pakai tadi, ini namanya diagram panah. Nah, jadi seperti ini. Ini merupakan cara diagram panah. Ini tidak harus kotak, bisa terserah kalian, pokoknya harus ada bungkusnya kayak gitu ya. Nah, di sini ada voli, tenis, kemudian ada basket, kemudian ada futsal. Nah, gini. Nah, jadi di sini Vino tak hubungkan sama voli, Fatir tak hubungkan sama tenis, Fatir juga tak hubungkan sama basket. Kemudian yang Kelvin ini tak hubungkan sama tenis, sama futsal. Nah, jadi di sini kita pakai relasinya adalah apa? Relasi dari A ke B. Relasinya adalah suka olahraga. Karena kenapa? Di sini kan Vino terhubung sama voli. Jadi Vino suka olahraga voli, Fatir suka olahraga tenis, Kelvin suka olahraga apa? Tenis sama futsal. Jadi ini panahnya nggak mesti satu ya. Kalau relasi panahnya bisa dua, bisa Fatir ini bisa suka voli, tenis, basket, futsal sekaligus. Jadi panahnya nggak harus satu orang itu cuman suka satu olahraga, jadi bisa lebih kayak gitu. Ini cara yang pertama kita nyatakan dalam suatu diagram panah. Nah, yang kedua ini kita namakan bentuk diagram kartesius. Nah, jadi yang kedua adalah pakai diagram kartesius. Di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang diagram kartesius. Kita mengenal sumbu X sama sumbu Y. Nah, jadi di sini dapat kita tuliskan kayak gini. Nah, jadi di sini ada olahraga voli, ada tenis, ada basket, ada futsal. Nah, ini jangan lupa dikasih panah. Karena yang ini kan golongannya futsal, basket, tenis, voli, maka di sini kita kasih B. Karena kenapa? Ini maksudnya himpunan B. Yang sini kita kasih A, yaitu apa namanya, himpunan nama-nama anaknya. Jadi di sini ada Vino, kemudian ada Fatir, ada Kelvin. Nah, ini bisa kita kasih tanda yang beda aja, misalkan kayak gini. Nah, biar nggak repot, jadi ini ada voli, tenis, basket, ada futsal. Nah, dari sini dapat kelihatan, dari ini dapat kita nyatakan Vino kan cuman suka voli, jadi di sini kita kasih titik aja. Kemudian Fatir di sini kan suka tenis sama basket, jadi yang pas tenis sama basket kita kasih bundaran putih. Kemudian Kelvin kan suka tenis sama futsal, jadi kita kasih bulatan kecil di tenis sama futsal. Nah, ini cara menyatakannya. Bisa juga dikasih titik-titik juga boleh, kayak gini. Ini juga nggak apa-apa, opsional aja untuk mempermudah melihatnya. Nah, ini juga dikasih titik-titik ke bawah, ini juga ke bawah. Nah, kayak gini. Ini juga mempermudah, nggak apa-apa. Nah, itu cara yang kedua. Nah, jadi nggak mesti ini harus Y, ini harus X. Jadi menyesuaikan nama himpunannya saja. Karena yang awal kan yang nama-nama ini kan kita kasih nama himpunan A. Kemudian yang nama-nama olahraganya itu kan kita kasih himpunan B namanya. Jadi di sini A, di sini B. Kalau misalkan di sini X, di sini Y, berarti himpunan X sama himpunan Y. Jadi tinggal menyesuaikan saja, nggak usah harus selalu X sama Y. Jadi terserah. Nah, setelah itu dibentuk yang ketiga. Nah, ini beda lagi bentuk yang ketiga. Jadi di sini dapat kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan.
himpunan pasangan berurutan. Maksudnya kayak gimana sih? Nah, coba perhatikan dulu himpunan pasangan berurutan. Jadi yang kita ketahui tadi, Vino itu kan sukanya volley. Nah, itu dapat kita nyatakan dalam bentuk gini, kurung kurawal terus kurung biasa, Vino kita gandengkan sama volley. Nah, kayak gitu. Maaf, ini kurung biasa aja. Kemudian di sini tadi kan Fatir kan suka dua ya, jadi Fatir digandengkan sama tenis. Kemudian Fatir juga digandengkan sama olahraga basket, gitu kan ya. Terus ada lagi Kelvin. Kelvin tadi suka olahraga tenis sama futsal. Jadi Kelvin kita gandengkan sama tenis. Kemudian Kelvin kita gandengkan sama futsal. Nah, ini cara menyatakan himpunan melalui pasangan berurutan. Ini relasinya kayak gini ya. Jadi menggunakan bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi nanti kalau misalkan ditanya bagaimana cara menyatakan himpunan pasangan berurutan, nah jadi seperti ini. Jadi yang anggota himpunan A kita pasangkan sama anggota himpunan B. Jadi yang cuman yang terpasangkan saja, nggak usah semuanya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai produk kartesius. Nah, kalau dalam koordinat kartesius dalam sistemnya itu kan ada titik-titik ya tadi ya. Nah, itu yang dinamakan produk kartesius. Tapi kalau produk kartesius ini semuanya. Jadi definisinya kayak apa? Nah, jadi produk kartesius ini apa? Jika X itu anggota A dan Y anggota B. Nah, jadi sudah mulai masuk ke penulisan elemen-elemen ya. Ini maksudnya elemen. Maka produk kartesius A ke B adalah himpunan pasangan berurutan X, Y. Jadi X, Y. Atau dapat kita tulis kayak gini aja. Dapat ditulis A kali B. Nah, jadi lambangnya produk kartesius itu A kali B. Tapi juga nggak selalu A kali B sih, tergantung nama himpunannya juga. Ini dapat kita nyatakan dalam kurung kurawal, kurung biasa X, Y. Sedemikian hingga X nya itu anggota A dan Y anggota B. Nah, ini kurung kurawal lagi. Nah, lebih mudahnya kita saksikan contohnya saja. Jadi misalkan kayak gini ya, contoh misalkan ada himpunan A, itu himpunannya 1, 2, 3, anggotanya kayak gini. Dan himpunan B yang punya anggota misalkan huruf N sama huruf MN. Nah, cara menyatakannya gampang, kita pakai tabel aja. Jadi yang sini tinggal kita tuliskan anggota dari himpunan A 1, 2, 3. Kemudian yang atas kita, yang mendatar ini kita kasih M sama N. Nah, ini kita kasih tabel gini aja biar mudah. Nah, cuman gini. Jadi biar mendatanya nggak rumit. Nah, ini bisa kita tuliskan kayak gini aja. Nah, setelah itu ini bisa kita tuliskan 1,M, yang ini 2,M, yang ini 3,M, yang ini 1,N. Jadi ini dulu baru yang atas, kayak gitu. Ini 2,N, yang ini 3,N. Nah, jadi produk kartesiusnya adalah A kali B nya. Jadi A kali B ini lambangnya atau notasinya dari produk kartesius. Jadi A kali B nya itu berapa? Ada 1,M, kemudian ada 1,N, kemudian ada 2,M, kemudian ada 2,N, ada juga 3,M, ada juga 3,N. Nah, jadi yang dinamakan produk kartesius itu yang mana? Ya, yang ini semua. Nah, ini semua namanya produk kartesius. Nah, ini semua. Nah, banyak produk kartesius. Cara mencarinya gimana? Ini tadi kan himpunan A terdiri dari 3 anggota, himpunan B terdiri dari 2 anggota. Coba sih kalian cermati,
Ini ada berapa? 1. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya produk kartesiusnya ada 6. Caranya gimana? Banyak produk kartesius itu ada rumusnya. Kalau kita perhatikan, itu dapat kita tulis NA kali B, ya kan? Atau dapat kita tuliskan NA kali NB. Gampangnya gini, NA nya berapa banyak anggota himpunan A? Ada 3. Kemudian NB banyak anggota himpunan B, M sama N berarti ada 2. Nah, jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Benar kan? Ini ada 6 produk kartesius. Nah, di sini juga terbukti 6 kalau misalkan kita pakai rumus. Nah, jadi rumus produk kartesius dapat kita gunakan ini. Jadi tinggal kita kalikan aja. Cuman seperti itu. Nah, setelah itu ada beberapa sifat dari produk kartesius. Jadi ada sifat-sifat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, jika A kita kalikan B itu pasti nggak sama dengan B kalau misalkan dikalikan sama A. Kalau nggak percaya silahkan dicoba sendiri ya. Ini tadi yang atas kita sudah mencoba A kali B. Nah, sekarang boleh kalian coba. Kalau misalkan nggak percaya, kalian kalikan aja B kali A, jadi dibalik. Nah, kalau B kali A berarti nanti yang di sini adalah M, di sini adalah N. Sedangkan 1, 2, 3 nya ada di atas sini. Nah, itu nanti yang namanya B kali A. Nah, jadi nanti silakan dicoba apakah produk-produk kartesiusnya itu sama dengan A kali B. Nah, pasti nggak sama. Jadi kalau A kali B itu nggak sama dengan B kali A, pasti berbeda. Yang sifat yang kedua, N atau banyak anggota A kali B atau produk kartesius tadi, banyak produk kartesius itu sama aja kayak banyak produk kartesius B kali A. Walaupun A kali B itu nggak sama dengan B kali A, tapi banyak produk kartesiusnya tetap sama. Walaupun A kali B itu nggak sama dengan B kali A. Karena kenapa? Rumusnya kan NA kali NB. Walaupun dibalikkan berarti NB kali NA kan sama saja. Ibaratnya 1 kali 2 kan sama dengan 2 kali 1, jadi nggak masalah. Jadi di sini dapat kita tulis NA kali NB. Nah, jadi produk kartesius B kali A maupun A kali B ya tetap sama aja, yaitu NA dikali NB atau NB dikali NA, sama aja, nggak perlu dipermasalahkan. Jadi bisa aja NB kali NA, jadi sama aja ini. Nah, mungkin untuk itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin untuk memperluas pemahaman kalian, silakan dikerjakan tugas di bawah ini. Jadi misalkan ada himpunan A, misalkan terdiri dari 4, 9, 1. Nah, kemudian ada himpunan B. Dan B terdiri dari apa saja? Negatif 3, 3, negatif 2, 2, negatif 1, 1. Nah, jangan lupa yang tadi namanya kurung kurawal. Nah, kemudian di sini sudah saya tentukan kalau misalkan relasi dari A ke B-nya itu adalah kuadrat dari. Nah, jadi perintahnya di sini gimana? Nyatakan relasi dari A ke B itu dalam 3 bentuk tadi, yaitu dalam apa saja? Pertama, yaitu melalui diagram panah. Yang kedua, pakai koordinat kartesius atau pakai diagram kartesius. Nah, kemudian yang ketiga dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi soal yang pertama ini kayak gitu, silakan nanti dikerjakan. Kemudian di soal yang kedua ini, nah misalkan ada himpunan C besar yang anggotanya adalah U, V, W. Kemudian ada himpunan D besar yang terdiri anggotanya yaitu ada 1 sama 2. Nah, di sini disuruh tentukan yang pertama produk kartesius dari himpunan C kali D, atau dapat kita tuliskan C kali D nya itu berapa. Yang B silakan kalian tentukan D kali C nya berapa.
Nah, ini untuk membuktikan sifat-sifat tadi benar apa enggak sih yang tak tulis itu. Nah, kalau misalkan untuk membuktikannya silahkan dikerjakan ini, diikuti alurnya saja. Kemudian yang C, nah di sini kita ambil kesimpulan aja, apakah C kali D itu sama dengan D kali C. Nah, silahkan ditarik kesimpulan sendiri nanti. Kemudian yang D itu banyak anggota C kali D, jadi N CD nya itu berapa. Kemudian yang E, tugas yang E itu N D kali C. Yang terakhir F, apakah N C kali D itu sama dengan N D kali C. Maksudnya apa? Apakah banyak himpunan, apakah banyak anggota dari produk kartesius C kali D itu nanti bakalan sama dengan banyaknya produk kartesius D kali C. Nah, jadi nanti silakan kalian cari dan silakan dijawab pertanyaan yang ada di sini. Silakan mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.